Bullying, sebuah kata yang menggambarkan luka di balik tawa yang tampak biasa. Dan kata ini juga yang menggambarkan ketakutan, penghinaan, kesepian, dan kekecewaan yang sering kali tak terlihat oleh mata. Ironisnya, semua itu sering terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi kita semua, yaitu sekolah. Tempat yang katanya rumah kedua, namun tidak semua orang merasa bahwa rumah yang dianggapnya rumah kedua itu merasakan kenyamanan di dalamnya. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah bullying, baik itu sosial, verbal, fisik, dan cyber. Tetapi pertanyaannya hanya satu, apakah kita benar-benar peduli ketika ada teman kita yang menjadi korban bullying? Faktanya, data menunjukkan kenyataan yang mengkhawatirkan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat tajam dari 285 kasus pada tahun 2023, kini melonjak menjadi 573 kasus hingga pertengahan 2024. Dan di balik setiap angka ini, ada seorang anak yang terluka, ada seorang anak yang kehilangan rasa percaya dirinya, dan ada seorang remaja yang mulai meragukan dirinya sendiri. Salah satunya adalah cerita seorang siswa bernama Andi. Andi bukanlah anak yang menonjol di kelas. Ia pendiam dan jarang berinteraksi kecuali ketika diperlukan. Ia selalu berusaha bersikap sopan, bahkan ketika butuh bantuan teman. Tetapi balasannya seringkali tidak ramah. Kenyataannya, ia dijauhi, ditertawakan, dan diabaikan. Dan tawa-tawa kecil muncul setiap kali dia lewat. Salah satu dari mereka adalah Vira. Awalnya, Vira hanya ikut-ikutan. Ia mendengar gosip tentang Andi, dan tanpa pikir panjang, ikut menyebarkan. Terkadang dengan candaan, kadang dengan nada serius. Ia pikir itu semua sekedar candaan di antara teman-teman. Tapi bagi Andi, itu bukanlah hal kecil. Di masa-masa itu, salah satu teman sekelasnya mulai menyadari perubahan pada Andi. Suatu hari, ia menghampirinya. Dan satu hal pasti yang diketahui teman sekelas Andi, ia tahu bahwa Andi tidak sepenuhnya jujur, dan ia tidak memaksa. Pada awalnya, Andi ragu. Ia terlalu takut untuk melapor. Ia berpikir itu akan memperburuk keadaan. Ia takut dianggap seorang pengadu, atau malah makin dijauhi. Tapi, rasa capek itu lama-lama jadi berat. Sampai suatu hari, dengan tangan gemetar, ia mendatangi teman sekelasnya. Dan di hari itu, Andi belajar bahwa melapor bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian. Dan langkah kecil itu dapat mengubah segalanya. Dengan bantuan teman sekelasnya, Agen Roots, Andi akhirnya bisa menceritakan semuanya kepada guru BK. Hari itu menjadi titik balik. Guru BK menindaklanjuti, berbicara dengan teman-teman Andi, dan memberikan pendampingan. Dan Vira, yang awalnya tak menyadari dampak perbuatannya, akhirnya tahu betapa dalam luka yang sudah ia buat. Vira menangis dan meminta maaf. Dan dengan rendah hati, Andi memaafkan. Bukan karena ia melupakan apa yang mereka lakukan kepada dirinya, tapi karena ia ingin berhenti terluka. Sejak saat itu, keduanya perlahan belajar memahami satu sama lain. Vira belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari permukaan saja. Sementara Andi belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda lemah, melainkan tanda kuat. Cerita ini bukan tentang kesedihan, ini tentang keberanian. Keberanian untuk berbicara, keberanian untuk melawan, keberanian untuk mencari pertolongan, dan untuk memaafkan. Kita bisa memilih untuk peduli. Kita bisa memilih untuk bersuara bagi mereka yang belum berani bersuara. Sebab hal yang pertama kali kita lakukan untuk mencegah adanya bullying berawal dari diri kita sendiri.
Satu langkah kecilmu bisa mengubah hidupmu, bahkan hidup orang lain. Dan saya harap kepada teman-teman di luar sana untuk tidak lagi menganggap pembulian sebuah hal yang tidak penting, melainkan sebuah hal yang harus dicegah sedini mungkin.